Shalom sahabat muda diaspora. Perkenalkan, nama saya Jonathan Hartono, Youth Pastor di VIP Community Jakarta. Hari ini aku akan share dari Matius 5 ayat 3 dengan judul Bahagia Kalau Miskin. Matius 5 ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." So backgroundnya sedikit ya. Yesus sedang berkhotbah di bukit. Jadi ini pengajaran pertama, frase pertama yang dia kemukakan sama murid-muridnya waktu dia lagi mengajar di atas bukit. Dia membuka dengan kata berbahagialah. Jadi seolah-olah dia lagi mengajarkan sama murid-muridnya siapa sih yang berbahagia di matanya Tuhan Yesus. Jadi dibuka dengan berbahagialah. Lalu tiba-tiba ada satu kalimat yang lumayan shocking. Dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di hadapan Allah ini kalau bahasa Inggris adalah poor in spirit, jadi miskin di dalam roh atau miskin rohani. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin secara roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Atau dengan kata lain, Tuhan lagi bilang secara radikal, dia bilang, inilah orang yang berbahagia di mataku, inilah orang yang diberkati di mataku, dan inilah orang yang memiliki kerajaan surga, yang layak masuk kerajaan surga, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani, bangkrut secara rohani. Kok Tuhan bisa ngomong seperti itu? Teman-teman, ternyata banyak fenomenanya saat itu adalah di kaum Yahudi atau di golongan-golongan Farisi dan agama saat itu, orang yang seolah-olah memiliki kerajaan Allah atau bisa mewarisi atau masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang paling kaya secara rohani. Nah, kekayaan ini itu sebenarnya sebuah paradoks atau sebuah kebohongan yang mereka percayai. Karena miskin rohani pada saat itu adalah melalui perbuatan-perbuatan baik. Dan yang Yesus lagi katakan di sini adalah kalau kamu nggak sadar, kalau kita semua tidak sadar, kalau kita semua pada kebenarannya adalah orang-orang yang bangkrut secara rohani. So sebenarnya Yesus di sini lagi nggak bilang kamu jual semua harta kekayaanmu. Tuhan nggak lagi suruh mereka macam-macam. Yesus seolah-olah lagi ngomong aja, sadar diri aja deh. Jangan sok-sok benar deh sama perbuatan-perbuatan kamu, sama kelakuan-kelakuan baik kamu, pemberian kamu, doa-doa kamu. Jangan bertumpu kepada perbuatanmu. Hanya orang-orang yang menyadari kalau mereka tidak bisa sampai kepada kekudusannya Tuhan, gak bisa nyampe ke standarnya Tuhan, gak bisa membahagiakan Tuhan melalui perbuatan baik, yang sebenarnya bisa menerima anugerah. So kunci bahagia atau sukses atau diberkati bagi kita orang-orang percaya adalah merendahkan hati kita untuk sadar kalau sebenarnya kita adalah bangkrut secara rohani, dan tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, kita ini gak ada apa-apanya. So teman-teman, yuk kita sama-sama bertumbuh dalam kemiskinan rohani. Semakin hari semakin sadar kalau hanya karena Tuhan saja kita bisa memperoleh kebenaran, kita bisa memperoleh anugerah. Dan kalau kita punya mindset seperti itu, aku rasa kita semakin hari akan semakin kagum sama karya anugerahnya Tuhan. Aku Jonathan Hartono, Tuhan Yesus memberkati.